Dan mulai sekarang, kamu gak perlu tahu semua urusan aku. Karena kita udah selesai. Tolong dong, percaya sama aku. Tolong. Aku gak mungkin khianatin kamu lagi. Dan sama Vera. Gak masuk di akal kan? Gak mungkin aku sebodoh itu, Cak. Aku ngelakuin kesalahan yang sama 2 kali sama kamu. Karena aku udah susah, Cak, dapet. Aku nyaman di sini karena ada kamu. Tapi di rumah ini itu terlalu kecil buat kamu. Aku tuh pengennya rumah kita nanti itu jauh lebih gede biar lebih nyaman kamunya. Buat aku, mau kecil atau besar, itu sama aja rumahnya. Yang penting selalu ada kamu di samping aku. Macam. Nanti kalau bocor lagi tiba-tiba telepon ngadu. Kamu tuh ngeledekin aku ya? Hah? Apa? Makanya kamu tuh kalau punya rumah diurus tau gak? Jangan sampai bocor kayak gitu. Kamu pasti sengaja ya? Pengen ngeliat aku kepleset lagi kan? Tega banget kamu sama aku ya? Iya, enak aja masa tega. Itu buktinya buru-buru langsung pulang ngeliatin kamu. Ya kan? Perhatian kan? Iya Udah. Pokoknya sekarang aku nggak mau pulang. Karena aku nggak mau papa kamu marah lagi karena kamu milih tinggal satu rumah sama aku. No, nggak mau. Oke. Tapi kapan-kapan aku boleh kan main ke rumah ini lagi. Soalnya aku masih mau dibuatin sebuah cinta. Pasti dong. Rumah ini selalu terbuka buat kamu. Yuk, sekarang kita berangkat. Yuk, Makasih. hati-hati kepalanya. Udah. Cak. Cak, sebentar. Bisa gak kamu jangan ganggu aku lagi? Nggak, aku cuma mau nanya aja sama kamu. Kamu tadi ke rumah aku ngapain? Kamu tahu dari mana? Aku lihat kamu. Dan aku tadi udah coba kejar kamu. Dan aku tanya Bima juga benar kamu ke rumah. Kamu ada urusan apa sama papa? Saya akan memenuhi syarat yang Om minta. Aku gak mungkin kasih tahu Mas Faris keperluanku sama Om Dharma yang sebenarnya. Cak, aku tahu kamu masih kesel sama aku, tapi kalau kamu ke rumah aku, kenapa aku nggak dikabarin sama kamu? Atau ada urusan yang penting sama papa? Itu bukan urusan kamu. Dan mulai sekarang, kamu gak perlu tahu semua urusan aku. Karena kita udah selesai. Cak, tolong dong, percaya sama aku. Tolong. Aku nggak mungkin khianatin kamu lagi. Dan sama Vera. Gak masuk di akal kan? Gak mungkin aku sebodoh itu, Cak. Aku ngelakuin kesalahan yang sama 2 kali sama kamu. Karena aku udah susah, Cak, dapetin kepercayaan lagi dari kamu. Kamu udah maafin aku. Gak mungkin aku sebodoh itu, Cak. Memang bukan kamu yang bodoh, aku yang bodoh. Aku yang bodoh karena aku kasih kamu kesempatan kedua dan aku percaya sama kamu. Percaya dong sama aku, Cak. Tolong. Tolong. Taksi aku udah datang. Cak, percaya sama aku. Aku gak mungkin hianatin kamu, Cak. Oh, Cak, please. Oh, Cak, percaya sama aku, Cak. Aku gak ada apa-apa sama Vera, Cak. Oh, Cak, please. Kasih tahu aku, Cak. Cak, kasih tahu aku kamu tadi ngapain ke tempat papa. Cak. Gak ada yang perlu kamu buktiin lagi, Mas. Karena semua itu sekarang udah gak ada artinya lagi. Aku sudah setuju untuk menikah sama papa kamu. Aku tahu
kalau perbuatanku ini gak benar. Apalagi ini aku lakukan demi membalas rasa sakit hatiku ke kamu. Tapi aku benar-benar sakit saat tahu kalau kamu mengkhianati aku lagi. Apalagi kali ini dengan adikku sendiri. Rasa sakitku kali ini lebih parah dari sebelumnya. Kamu harus tahu gimana rasanya dikhianati dengan orang terdekat kamu. Aku gak akan biarin kedua anak perempuanku hidupnya jadi berantakan karena Faris. Faris harus tanggung jawab atas anak yang digandung Vera. Kalau kedua anakku hancur, artinya aku udah gagal menjadi seorang ibu. Aku harus temuin papanya Faris untuk memberitahu soal kehamilan Vera. Mau atau tidak mau, Faris harus menikahi Vera. Dan aku harus menyadarkan Rosa bahwa Faris memang tidak akan pernah berubah. Dia cuma laki-laki yang hanya bisa menorehkan luka berulang kali untuk Rosa. Aku tahu ini akan sangat berat. Tapi Rosa harus bisa mengikhlaskan Faris untuk Vera. Karena saat ini Vera sedang mengandung anaknya Faris. Maafin aku karena harus lakuin semua ini, Bu. Cuma ini satu-satunya cara supaya Ibu mau bantu aku untuk minta pertanggungjawaban Mas Faris. Aku gak mungkin jujur sama Ibu dan Kak Rosa kalau ini adalah anaknya Mas Irwan. Karena kalau Ibu sama Kak Rosa tahu soal itu, kalian pasti marah dan ngusir aku. Aku harus buktiin, Cak, ke kamu. Anak yang ada dalam kandungan Vera bukan anak aku. Aku gak pernah ngapa-ngapain sama Vera. Aku harus buktiin. Dari mana aku mulainya? Aku gak mau kehilangan kamu lagi, Cak. Enggak. Enggak untuk kedua kalinya, Cak. Aku gak bisa. Aku tuh sebenarnya sedih deh. Sekarang harus pisah rumah sama kamu. Tapi nggak apa-apa sih. Yang penting sekarang papa udah ngerestuin hubungan kita. Berarti keputusan aku untuk ninggalin rumah kemarin itu keputusan yang benar. Jadi nanti kalau tiba-tiba papa berubah pikiran, aku tinggal kabur aja lagi dari rumah ya? Ya nggak gitu juga kali, Emma. Masa setiap ada masalah kamu ngambeknya langsung kabur? Jangan dong. Ya, tapi kan jadi bisa tinggal bareng sama kamu. Yeay, itu saya memodus kamu. Dasar ya. Nggak mau ah. Nanti yang ada aku dimarahin sama papa kamu. Dikira aku nggak bisa nasihatin kamu. Padahal ya, anaknya nih yang susah dinasihatin. Oh, jadi ini ceritanya kompleks. Enggak. Sama aku. Aduh, aku lagi nyetir bahaya ih. Kamu tuh ya. Nih anaknya Pak Dharma nih, bandel nih, susah dibilangin. Ih, kamu tuh jangan ngadu ya sama papaku. Awas kalau ngomong macam-macam sama papa. Tapi beneran deh, Emma. Nanti kalau kita udah bareng-bareng, ya, kamu nggak boleh ada apa-apa langsung ngambek, terus langsung kabur. Nggak boleh. Masa dikit-dikit kita ada masalah, kita berantem, kamu kabur. Aku yang repot, tau nggak sih? Ya, tapi mana bisa aku kabur dari kamu? Orang tiap saat pengennya bareng-bareng terus. Nanti kalau aku kabur, ya rugilah aku. Cie. Ih, kamu lagi terbang ya ngomong kayak gitu. Gitu, Dikit lagi nih. digituin.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum tidur, Bu? Kenapa kamu tidak menjawab telepon Ibu, Ros?